Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tasbih Kurniawan dari kelas IT 4502 pada video penugasan pengganti UTS mata kuliah pendidikan agama Islam dan etika kali ini. Saya akan menjelaskan terkait materi bab kelima, yakni sumber hukum Islam. Pendahuluan. Apa itu sumber hukum Islam? Sumber menurut KBBI ialah asal sesuatu, yang pada hakikatnya dimaksud dengan sumber hukum adalah tempat kita dapat menemukan atau menggali hukumnya. Sumber hukum Islam disebut juga dengan istilah dalil hukum Islam atau pokok hukum Islam. Lalu dari mana kita bisa melihat sumber-sumber hukum Islam? Yang paling tertinggi ialah Al-Quranul Karim, yang tepat menjadi rujukan utama sumber hukum Islam. Di bawahnya ada al-hadis, lalu mengikuti di bawahnya ialah ijtihad. Lalu, apa yang terkoneksi antara sumber hukum Islam tersebut? Al-Quran sangat bersifat universal, maka diperlukan penjelasan secara lebih lanjut sehingga hadirlah hadis dan sunnah yang memberikan penjelasan yang diperlukan untuk pengamalan Al-Quran. Tapi setelah wafat Rasulullah SAW, banyak pertanyaan agama kian muncul, sehingga ijtihad para ulama adalah diperlukan. Apabila mereka telah bersepakat pada suatu masalah dan tidak ada lagi perubahan padanya, maka inilah yang disebut dengan ijma. Kita akan masuk pada bahasan pertama, yakni Al-Quran. Definisi Al-Quran sendiri berarti bacaan atau yang dibaca. Dan secara istilah, Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW lalu malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat manusia. Lalu sejarah turunnya Al-Quran dilansir dari NU Online. Di masa kenabian diturunkan dalam dua cara. Pertama, Al-Quran secara lengkap diturunkan di malam Lailatul Qadar dari Lauh Mahfuz menuju Baitul Izzah atau langit dunia. Lalu setelah diturunkan langit dunia, wahyu Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur pada Nabi Muhammad SAW dengan sesuai konteks dan kebutuhan selama kira-kira 23 atau 25 tahun. Lalu isi kandungan Al-Quran sendiri terdapat 6, yaitu akidah, ibadah, akhlak, hukum, dasar ilmu pengetahuan, dan sejarah. Fungsi Al-Quran sendiri diantaranya ialah bukti kebenaran Nabi Muhammad, petunjuk bagi segenap manusia, sumber pokok ajaran Islam, dan peringatan dan pelajaran bagi seluruh umat manusia. Masuk bahasan yang kedua, yaitu Al-Hadis. Definisi Al-Hadis sendiri secara terminologis dapat dimaknai sebagai ucapan dan segala perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sedangkan secara bahasa, hadis berarti perkataan, percakapan, atau berbicara. Lalu kedudukan hadis sendiri, jumhur ulama berpendapat bahwa hadis berkedudukan sebagai sumber atau dalil kedua setelah Quran, mempunyai kekuatan untuk ditaati serta mengikat untuk semua umat Islam. Lalu apa perbedaan al-hadis dan al-sunnah ini sendiri? Para ulama juga berbeda pendapat dalam mendefinisikan hadis dan sunnah ini. Pada akhirnya, hadis dan sunnah dapat dikatakan sama sekaligus berbeda. Persamaannya, hadis dan sunnah sama-sama bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Perbedaannya, hadis adalah sebuah berita tentang suatu peristiwa yang bersumber dari Rasul, sedangkan sunnah adalah perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad secara terus-menerus. Lalu, apa saja tingkatan-tingkatan hadis? Pertama, yang paling tinggi ialah hadis sahih, lalu di bawahnya ada hadis hasan, yaitu hadis yang sanadnya bersambung tapi ada sedikit kelemahan. Lalu ada hadis dhaif, hadis yang sanadnya tidak bersambung, lalu ada hadis maudhu, hadis yang dicurigai palsu atau buatan. Lalu masuk pada bahasan selanjutnya, yakni ijtihad. Definisi ijtihad artinya adalah bersungguh-sungguh. Sedangkan menurut istilah, ijtihad adalah proses penetapan hukum syariah dengan mencurahkan seluruh pikiran dan tenaga secara bersungguh-sungguh. Lalu fungsi ijtihad diantaranya ialah ijtihad ar-ruju, yang artinya kembali atau mengembalikan ajaran-ajaran Islam kepada Al-Quran dan Sunnah. Lalu yang kedua, fungsi ijtihad al-ihya, yaitu kehidupan, yaitu menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan Islam, semangat dari nilai dan Islam agar mampu menjawab tantangan zaman. Lalu yang terakhir adalah fungsi ijtihad al-inabah atau pembenahan,
untuk memenuhi ajaran-ajaran Islam yang telah diijtihadi oleh ulama terdahulu. Lalu metode ijtihad diantaranya ada 9: ijma, qiyas, istishan, maslahah mursalah, istishab, urf, tadwi dariyah, qaul al-sabi, dan syar'u man qablana. Syarat-syarat mujtahid diantaranya dapat dilihat pada slide berikut. Ada terdapat sekitar 14 syarat untuk seorang menjadi mujtahid. Lalu sebagai kesimpulan, melalui pemaparan materi di atas, diharapkan kita mampu dalam memahami dan menjelaskan hubungan antara Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam dalam menetapkan hukum dan nilai Islam yang menjadi pedoman dalam beragama Islam. Berikut ada beberapa daftar pustaka yang diambil guna mengerjakan salindia berikut. Kurang lebihnya mohon maaf. Segala perkataan yang salah datangnya dari saya, dan semua kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.